Coba bayangin deh, tahun 1952, Walt Disney lagi di puncak-puncaknya. Sukses banget. Tapi, dia malah jual aset pinjam dana dari asuransi jiwanya buat mulai sesuatu yang baru, yang bener-bener beresiko. Gila nggak sih? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam. Nah, ini contoh bagus dari yang mau kita bahas hari ini. Fleksibilitas eksistensial. Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita bakal ngupas bab 10 dari The Infinite Game-nya Simon Sinek. Fokusnya ke konsep keren ini nih, fleksibilitas eksistensial. Betul. Ini tuh bukan sekedar ganti strategi biasa ya, tapi lebih kayak lompatan besar gitu yang dilakuin pemimpin visioner buat tetap setia sama just cause atau tujuan mulia mereka, meskipun ya kelihatannya berisiko banget. Banget. Kita bakal lihat contoh dari Disney, terus Apple, sama kegagalan Kodak juga, dan keberaniannya CVS. Buat Anda yang suka mikir gambaran besar, ini bakal nunjukin gimana sih pemikiran jangka panjang itu bisa bikin, ya organisasi, atau mungkin kita juga ya. Bisa jadi. Ya, bisa bikin perubahan radikal demi misi inti, walaupun mungkin ada jalan pintas yang lebih untung di depan mata. Oke, yuk kita bedah bareng. Yang seru di sini tuh fleksibilitas eksistensial ini beda ya sama kelincahan bisnis harian gitu. Ini lebih ke kemampuan pemimpin yang mikirnya infinite, jangka panjang. Infinite minded ya? Iya, infinite minded. Kemampuan buat bikin pergeseran strategis yang gede banget. Kadang malah ngubah model bisnisnya secara fundamental. Kapan tuh biasanya? Nah, biasanya pas jalur yang sekarang ini malah ngehambat just cause-nya. Atau pas, ada cara lain yang jauh lebih bagus buat ngejar just cause itu. Jadi pendorongnya itu just cause, bukan sekedar karena pasar lagi berubah gitu. Jadi bukan reaktif ya, lebih proaktif dari dalam. Tepat. Dan seringnya ini artinya ya, berani ganggu kesuksesan diri sendiri. Istilahnya self-disruption. Oke, balik ke Walt Disney tadi deh. Just cause-nya kan dia pengen bikin dunia ideal gitu ya, tempat orang bisa kabur dari realita, terinspirasi dari masa kecilnya. Betul. Tempat yang bikin happy. Nah, setelah sukses banget sama film-film animasinya, kayak Snow White gitu, perusahaannya, Walt Disney Productions, kok kayaknya jadi lebih fokus ke target jangka pendek ya? Finite-minded gitu? Iya, mulai kerasa gitu. Walt ngerasa perusahaannya udah nggak maksimal lagi buat majuin just cause-nya. Nah ini nih yang gila, dia ambil resiko finansial pribadi yang luar biasa gede. Gede banget itu. Keluar sebentar, bikin perusahaan baru, WET Enterprises, khusus buat bangun Disneyland. Tempat fisik ya, bukan cuma film. Betul, tempat nyata buat wujudin visinya. Sesuatu yang bisa terus berkembang, nggak kayak film yang ada habisnya kalau udah selesai produksi. Itu bener-bener lompatan eksistensial kan? Iya, lompatan yang berani banget. Itu nunjukin gimana just cause bisa jadi kompas utama. Bahkan saat harus ninggalin kerajaan yang udah dia bangun sendiri. Dan ini bukan cuma Disney loh. Ada lagi? Ada Apple. Steve Jobs. Oh iya, Apple. Gimana ceritanya tuh? Apple kan udah lumayan sukses juga waktu itu. Benar. Tapi pas Jobs ke Xerox Patch tahun 1979, terus dia lihat graphical user interface, GUI itulah. Yang pakai icon, mouse gitu ya? Nah, itu dia. Jobs langsung klik. Dia sadar, wah, ini cara yang jauh lebih bagus buat majuin just cause-nya Apple. Memperdayakan individu pakai komputer. Komputer yang gampang dipakai. Padahal Apple udah investasi ke arah lain kan waktu itu? Udah gede malah. Tapi Jobs ngotot harus pindah haluan ke GUI. Sampai ada kutipan terkenalnya itu, pas eksekutifnya pada khawatir ini bakal ngerusak Apple. Gimana katanya? Dia bilang, mending kita yang ngerusak model bisnis lama daripada orang lain. Keren kan? Wow, berani banget. Hasilnya, Macintosh yang ngubah total dunia komputer personal. Ini respons infinite-minded banget sama potensi disrupsi. Wah, beda banget ya sama Kodak. Itu ironis banget sih ceritanya. Mereka yang nemuin kamera digital pertama kan ya, tahun 75. Betul, justru mereka pionirnya. Tapi apa yang terjadi? Pemimpinnya yang pikirannya finite, jangka pendek. Fokus ke profit film analognya ya. Iya, malah takut teknologi baru ini ganggu bisnis film mereka yang lagi untung gede banget. Jadi, ya udah diabaikan aja. Padahal just cause pendirinya, George Eastman, itu kan bikin fotografi gampang buat semua orang. Udah dilupain ya just cause-nya. Udah ditinggalin, fokusnya geser ke apa yang dijual, film, bukan kenapa mereka ada, memudahkan fotografi. Jadinya ya gitu, pas perusahaan lain ngebut di digital, Kodak telat. Cuma ngandelin paten ya akhirnya.
Betul, yang akhirnya habis juga. Bangkrut deh tahun 2012. Ini bukan salah pasar atau teknologi loh, tapi ya itu, infleksibilitas eksistensial. Nggak mau atau nggak bisa berubah demi tujuan yang lebih gede. Nah, ada contoh yang lebih baru nih, CVS Pharmacy. Ini menarik. Gimana ceritanya mereka? Kalau CVS, just cause mereka itu membantu orang menuju kesehatan yang lebih baik. Kedengarannya bagus ya, Ya, mulia. tapi mereka jual rokok. Kan aneh ya? Ya juga ya. Kok nggak nyambung gitu? Nah, ini jadi pertanyaan gede soal integritas misi mereka. Terus di tahun 2014, mereka bikin keputusan yang, wah radikal banget. Berhenti jual semua produk tembakau. Padahal potensi ruginya bisa 2 miliar dolar setahun. Serius? Gede banget itu. Apa alasannya? Ada tekanan dari luar? Justru itu, keputusan ini murni didorong just cause mereka. Bukan karena ada tekanan dari luar atau peraturan baru. Benar-benar dari dalam. Terus gimana dampaknya? Wall Street pasti nggak suka kan? Lihat potensi 2 miliar hilang gitu aja? Bener banget, reaksi awal Wall Street ya negatif. Kan mereka mikirnya jangka pendek, profit kuartalan. Tapi publik, konsumen itu dukung banget. Oh iya? Iya, dan hasil jangka panjangnya, loyalitas pelanggan sama karyawan malah naik. Terus ada data juga, penjualan rokok nasional ikut turun sedikit. Dan saham CVS akhirnya pulih bahkan tumbuh. Wah, keren. Jadi komitmen ke just cause itu beneran ada dampaknya ya? Banget! Ini nunjukin kekuatan komitmen pada just cause itu bisa ngalahin angka-angka jangka pendek. Jadi dari Disney, Apple, terus kontrasnya Kodak, sampai CVS, polanya kelihatan jelas ya. Fleksibilitas eksistensial ini emang bukan sekedar pivot bisnis biasa, bukan cuma ikut-ikutan tren pasar. Tepat sekali! Ini tuh soal keberanian buat bikin perubahan fundamental. Perubahan yang mungkin sakit di awal, di jangka pendek, tapi perlu demi jaga integritas dan majuin just cause di jangka panjang. Biar tetap relevan ya. Betul, biar tetap relevan dan semangat ngejalanin misi di Infinite Game. Permainan tanpa akhir ini. Ini soal antisipasi masa depan, bukan cuma bereaksi sama apa yang terjadi sekarang. Oke, jadi kesimpulannya nih, dalam permainan tak terbatas atau Infinite Game ini, kadang langkah paling penting itu justru melakukan perubahan radikal yang didorong oleh tujuan mulia. Itulah fleksibilitas eksistensial. Kelihatannya aja berisiko di awal, tapi sebenarnya penting banget buat majuin just cause kita di jangka panjang yang, ya, tak terbatas. Nah, ini jadi bahan refleksi nih buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh, dalam kerjaan atau mungkin kehidupan pribadi Anda, ada nggak sih situasi di mana mempertahankan jalur sukses yang sekarang ini sebenarnya malah ngehambat tujuan yang lebih dalam, yang lebih berarti buat Anda? Pertanyaan bagus tuh. Terus, gimana ya kira-kira wujud fleksibilitas eksistensial yang berani, yang didorong tujuan, dalam konteks Anda sendiri? Apa yang perlu diubah secara mendasar? Oke, sebagai penutup, coba kita renungkan ini bareng-bareng. Seberapa sering sih kepastian jangka pendek yang kita kejar mati-matian itu justru malah jadi risiko paling gede buat tujuan jangka panjang kita yang paling berarti?